hatinya ada pesimisme dalam keadaan apapun. Kalau dalam Al-Quran, seorang yang namanya Yakub diuji dengan ujian yang maha berat. Anak yang paling dia cintai tiba-tiba hilang begitu saja. Berpuluh-puluh tahun dia menangis sampai hitam matanya itu tidak terlihat dan tertutupi oleh putih matanya karena air mata yang terus tumpah. Orang tua yang namanya Yakub alaihissalam yang sedihnya itu bertumpuk dari tahun ke tahun, dia tetap tidak pernah kehilangan optimismenya. Apa pesannya kepada anak-anak beliau? La tayasu mir rauhillah. Jangan putus harap dari rahmat Allah. Jangan pesimis menghadapi apapun. Ini sikap mental yang paling penting pada masa sekarang ini, bahwa Anda semua sebagai anak-anak muda Indonesia dan kita semua sebagai bangsa Indonesia harus selalu optimis menghadapi masa depan. Insya Allah dengan kebersamaan, dengan fondasi kesyukuran kepada Allah, dengan fondasi keimanan kepada Allah, lalu kita tegakkan pilar-pilar ilmu pengetahuan dan teknologi, insya Allah masa depan kita akan menjadi masa depan yang baik. Ini yang saya harapkan, tetap optimis, dan perguruan Dharma Jaya ini insya Allah akan menjadi tempat yang membanggakan untuk kita semua. Terima kasih, sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, demikian tausiah yang diberikan oleh Tuan Guru Bajang Dr. Haji Muhammad Zainul Majdi. Kami berikan satu sesi untuk tanya jawab. Kami buka untuk 2 orang pertama. Silakan, satu Ustadz. Satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulaiman Ahmad, salah satu ustadz yang mengisi kajian di sini, Pak Kiai. Alhamdulillah bisa bermuajah dengan antum semua. Ada satu pertanyaan yang sudah lama saya pendam dan baru sekarang bisa saya sampaikan mengenai kepemimpinan nasional dikaitkan dengan khilafah. Artinya, apakah sistem demokrasi kita sekarang ini ada bagian dari khilafah itu sendiri, atau khilafah yang sesungguhnya bertentangan dengan demokrasi? Terima kasih Tuan Guru Bajang. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tampung dulu. Selanjutnya dari mahasiswa. Ya, berdiri. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kalau tadi sudah disampaikan oleh Ketua Yayasan, saya mewakili selaku mahasiswa Dharma Jaya. Yang pertama mengucapkan selamat datang kepada Al Ustadz Tuan Guru Bajang di bumi Andan Jajama Lampung Sai Huwajukai. Mengutip dari tema yang ada, generasi Al-Quran penyelamat bangsa, artinya kalau kita mau melihat bangsa 5 tahun atau 10 tahun yang akan datang, tentunya lihatlah pemudanya zaman sekarang. Kalau kita mau melihat bangsa 20 sampai 30 yang akan datang,
maka lihatlah pemuda yang di bawah kita. Nah, artinya tiang ataupun tonggak bangsa ini berada pada anak-anak mudanya. Nah, melihat isu-isu sekarang yang memang sangat menarik untuk kita ikuti, yaitu terutama berkaitan tentang agama, ada kelompok Syiah yang mengatakan bahwasanya ini sistem yang cocok untuk bangsa dan negara kita. Tetapi ada juga si B yang bertentangan. Nah, kita sama-sama paham bahwasanya bangsa Indonesia ini bukan mayoritas satu suku saja, tetapi kita adalah bangsa yang beragam. Tetapi kenapa itu masalah diperdebatkan? Nah, saya menginginkan Ustadz untuk memberikan wejangan kepada kami, terutama kaum muda, terutama kaum milenial yang sekarang, untuk mengantisipasi hal-hal yang tersebut. Karena jangan sampai kita telah terpecah belah dulu baru kita sadar. Kita bisa refleks negara-negara luar yang memang sesama suku mereka saling berantem. Nah, alangkah disayangkan apabila Indonesia nanti akan jadi seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang mohon dimaafkan. Terima kasih perhatian. Akhir kala ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Ini soalnya berat sekali ya. Ya, berat dan tapi begini, saya coba meringkas dengan seringkas-ringkasnya ya. Intinya kalau kita bicara tentang kepemimpinan dalam Islam, itu ada dua fungsi. Kenapa kepemimpinan itu ada? Kenapa perlu ada kepemimpinan atau pemerintahan? Ulama merumuskan tujuannya cuma dua. Pertama, hirasatuddin, yang kedua siyasatud dunia. Jadi kepemimpinan itu adalah pertama untuk jaga agama, dan yang kedua untuk mengelola dunia. Jadi agama itu bisa tetap tegak, dia tidak hilang, tidak lenyap, tidak musnah. Dan yang kedua, semua potensi-potensi yang Allah berikan di bumi Allah ini bisa kita kelola dan kita majukan. Itu rumusan yang paling sederhana dari kepemimpinan, dari pemerintahan dalam Islam. Kenapa perlu? Nah, pemerintahan itu ada. Tujuannya adalah dua, hirasatuddin wasiyasatud dunia. Supaya agama itu tetap hidup, dan yang kedua, dunia ini dapat terkelola, dapat kita majukan. Ini yang pertama yang harus masuk di kepala kita nih. Nih, pemerintahan itu ini maksudnya. Kenapa ada pemerintah? Nih tujuannya yang paling pokok. Ada tujuan-tujuan yang lain. Misalnya pembelaan terhadap semua warga negara agar umat Islam tidak ada yang teraniaya. Lalu kemudian menjaga perbatasan-perbatasan supaya tidak diserbu oleh musuh. Kemudian untuk menjaga supaya seluruh bumi Allah ini tidak ada yang merusaknya. Kemudian untuk mengkoordinasikan agar potensi-potensi keuangan itu ada zakatnya, ada khorosnya atau pajaknya, semua itu bisa tertangani dengan baik dan seterusnya. Tapi intinya kembali kedua hal itu. Agama terjaga, dunia atau bumi ini bisa terkelola. Agama terjaga, bumi terkelola. Itu tujuan pemerintahan. Seperti apa pemerintahan dalam Islam? Nah, kalau sudah sepakat nih, perlu adanya pemerintah dengan dua fungsi utama. Lalu pertanyaan berikutnya, seperti apa pemerintahan dalam Islam itu? Nah, kalau kita tanya seperti apa, ya tentu sebagai seorang muslim kita harus kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu berikutnya kita kembali kepada praktik 1500 tahun umat Islam.
Nah, kalau kita kembali ke dalam Al-Quran, ternyata yang disampaikan oleh Al-Quran tentang pemerintahan itu bukanlah bentuknya, tetapi nilai-nilainya. Jadi tidak ada di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu, dirikan pemerintahan bentuknya ini, tidak ada. Yang ada apa? Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Itu nilai. Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menegakkan keadilan dan selalu menyebarkan kebaikan. Wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Kalau engkau menjadi pemimpin dan memutuskan sesuatu, putuskan sesuatu dengan memegang prinsip keadilan. Wasyawirhum fil amri wa amruhum syura bainahum. Wahai Muhammad, untuk semua urusan-urusan penting bermusyawarahlah. Wa amruhum syura bainahum, ciri dari masyarakat yang Islami itu adalah urusan-urusan mereka dimusyawarahkan. Itu juga nilai keadilan, kebaikan, musyawarah. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Jangan kebencian kita pada sekelompok orang membuat kita tak adil kepada mereka. Maka ada imparsialitas, netral. Jangan memandang berdasarkan senang atau tidak senang, tapi pandanglah, nilailah sesuatu dari objektivitasnya. Yang benar katakan benar, yang salah katakan salah. Itu prinsip. Jadi Al-Quran tidak memerintahkan kita untuk membentuk satu sistem tertentu dalam pemerintahan, tetapi memberikan kita seperangkat nilai untuk membentuk pemerintahan yang baik. Kita lihat sejarah selama 1500 tahun. Bentuk seperti apa yang ada? Ada bentuk namanya kekhalifahan. Pemimpinnya namanya khalifah. Ada bentuk yang namanya saltonah, kesultanan. Pemimpinnya namanya sultan. Ada al-imarah atau keimaratan. Pemimpinnya namanya al-amir. Ada juga mamlakah atau kerajaan. Pemimpinnya namanya al-malik. Ada pemimpin yang namanya khalifah, ada yang malik, ada yang sultan, ada yang amir, ada juga jumhuriyah, republik seperti Indonesia. Pemimpinnya namanya siapa? Rais atau presiden. Beragam. Walaupun memang yang cukup panjang itu adalah kekhalifahan. Tapi yang lainnya ada juga dalam sejarah. Maka kalau kita lihat dari dua tinjauan ini, bisa dikatakan bahwa kekhalifahan itu adalah salah satu bentuk yang pernah dihadirkan dalam sejarah, dipraktikkan di dalam lingkup pemerintahan umat Islam. Salah satu bentuk. Nah, bagaimana sekarang? Kita sekarang berada di Indonesia, Jumhuriyah Republik. Mari kita lihat pada apa yang ulama sampaikan tentang dua sebab atau tugas utama dari pemerintah itu. Pertama, agama terjaga. Saya mau tanya nih, bapak-bapak, saudara-saudara, di Indonesia ini agama hidup nggak? Hidup nggak agama? Alhamdulillah. Masjid banyak nggak? Kalau kata Pak Wakil Presiden Yusuf Kalla,
Masjid dan musola di Indonesia itu jumlahnya terbanyak di dunia. 800.000 masjid dan musola. Kita tidak kekurangan masjid. Kita tidak kekurangan masjid. Umat tidak kekurangan masjid. Masjid yang kekurangan umat. Betul nggak Pak Rektor? Betul. Jadi Indonesia ini walaupun namanya bukan kekhalifahan, tapi tujuan pendirian pemerintahan itu yang satu dari dua tugas utamanya adalah hirasatuddin, yaitu menjaga supaya agama hidup, itu terlaksana di Indonesia. Maka ada undang-undang wakaf, ada undang-undang zakat, ada undang-undang perkawinan, ada kompilasi hukum Islam, ada undang-undang perbankan syariah, ada undang-undang asuransi syariah. Undang-undang zakat saja ketika mau diamalkan secara sungguh-sungguh, yang terjadi bukannya peraturan yang enggak ada atau peraturan yang kurang, tapi umat Islam yang bayar zakat yang kurang. Jadi Indonesia ini ketika ulama dulu merumuskan kita menjadi satu negara kesatuan, saya hakul yakin bahwa para ulama kita itu betul-betul sudah menggambarkan bentuk yang terbaik untuk satu bangsa yang beragam dengan sekian banyak suku, belasan ribu pulau. Maka dirumuskanlah 5 sila Pancasila itu sebagai dasar. Dan kelima-lima sila Pancasila itu semuanya sangat sesuai dengan ajaran Islam. Ketuhanan yang Maha Esa, la ilaha illallah. Kemanusiaan yang adil dan beradab, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa laqad karramna bani Adam. Kemanusiaan adil dan beradab. Persatuan Indonesia, wa'tasimu, supaya kompak. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, wasyawirhum fil amri. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apa itu ayatnya kira-kira? Yang banyak sekali. Banyak sekali. Wa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fihi. Bagi kesejahteraan itu kepada semua. Jadi 5 sila itu walaupun namanya dibuat istilah namanya Pancasila, tapi isinya, kandungannya itu sejalan dan senafas dengan tuntunan Islam. Yang ingin saya katakan adalah mari kita syukuri Indonesia ini. Negara ini memberikan ruang yang luar biasa bagi kita umat untuk menghidupkan agama. Ini majelis-majelis kayak begini tidak di semua tempat. Kaum ibu misalnya bikin majelis ta'lim, nggak ada. Di Mesir ada nggak majelis ta'lim kaum ibu? Nggak ada. Nggak ada majelis ta'lim kaum ibu. Kayak di Indonesia, majelis ta'lim Al-Hidayah, pakaiannya seragam, warnanya biru semua atau ungu semua misalnya. Majelis Ta'lim Halimatus Sa'diyah, pakaiannya seragam, merah semua atau kuning semua. Susah nyebutin warna sekarang. Jadi semuanya sudah ada nama warna partai, jadi susah kita mau cari contoh. Nah, di Indonesia seperti itu. Ibu-ibu bikin majelis Ta'lim, oh jemaahnya kemana-mana ziarah, misalnya dari Jawa ziarah ke Lombok, kemudian dari Lampung misalnya ziarah ke makam Wali Songo. Di mana itu ada selain di Indonesia? Enggak ada. Pergi ke Mesir, ke Saudi, ada majelis ta'lim kaum perempuan yang bisa membuat pengajian jumlah ratusan ribuan. Enggak ada. Ini bumi Allah yang walaupun namanya bukan negara Islam, tapi sesungguhnya kita mampu berislam dengan baik kalau kita mau di negeri ini. Ruangnya ada.
Alhamdulillah. Jadi ruangnya ada, masalahnya mau atau enggak mau aja, mau atau tidak mau saja. Nah, jadi saya ingin mari kita perbanyak syukur, dan negara kita ini sekarang sedang menjadi tempat banyak pemimpin-pemimpin luar untuk belajar dari Indonesia. Mereka menengok ke Indonesia, bingung, kok negara kami perang, kok Indonesia aman. Ini rahmat Allah. Itu sebabnya dalam pembukaan Undang-Undang Dasar, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Alhamdulillah. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Yang kedua, saya rasa mirip ya dengan yang tadi ya. Saya rasa mirip. Artinya kalau kita umat Islam ini, Bapak Ibu, adik-adik, tidak usah persoalkan keragaman. Karena Al-Qur'an sendiri mengajarkan kita, mengingatkan kita, keragaman itu bagian dari skenario Allah. Kalau kita marah terhadap keragaman, berarti kita tidak ikhlas terhadap penciptaan Allah. Allah katakan dalam Al-Qur'an, wa ja'alnakum syu'uban, wa ja'alnakum, ja'alna, kami jadikan. Jadi Allah menisbahkan itu kami jadikan, bukan Pak Firmansyah yang menjadikan, bukan Zainul Majdi yang menjadikan, bukan Pak Andi, bukan siapapun dari kita. Wa ja'alna, Allah yang sudah menentukan kita ini beragam, berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Panduannya jelas, lita'arofu. Lita'arofu itu dari kata ma'rifah, tahu, kenal. Maka lita'arofu itu saling mengenal. Lita'arofu itu dari kata al-urfu juga. Al-urfu itu artinya kompak, ada kebersamaan. Maka selain saling mengenal, kita juga bangun kebersamaan. Lita'arofu. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, satu sesi terakhir. Kami buka dua penanya kembali. Baik, satu, start. Ya, silakan Nurdin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Tuan Guru Bajang Muhammad Zainul Majdi LCMA Al-Hafiz. Yang saya hormati juga seluruh pimpinan, rektor, ketua, dan seluruh Bu Justin Fikardo, selamat datang juga. Perkenalkan, saya Suratu Al-Qurni Ali Assegaf, salah satu dosen IBI Dharma Jaya, sekaligus dosen UIN Raden Intan Lampung, sekaligus insya Allah salah satu pimpinan pondok pesantren di Lampung, dan insya Allah bareng sama Pak Doktor samping kami ini, Pak Bukhari Muslim, kami sama-sama di MUI Provinsi Lampung. Saya ingin bertanya, mungkin sedikit ini, saya sangat menyimak dari awal materi yang disampaikan, terima kasih sekali. Namun sebelumnya, selamat datang untuk Tuan Guru Bajang di Sang Bumi Ruwajurai Lampung. Ada pertanyaan yang pertama tadi berkaitan dengan hoax, berita hoax. Saya ingin bertanya karena tadi Tuan Guru Bajang menyatakan kami datang pertama kali di Lampung terasa sudah seperti bertemu dengan saudara lama. Jadi kami yang ada di Lampung ingin menganggap bahwa Tuan Guru Bajang ini saudara kami. Insya Allah demikian ya. Maka kami ingin bertanya, ini pertanyaan mungkin secara pribadi. Akhir-akhir ini ada berita tentang pembunuhan, penganiayaan yang berkaitan dengan para alim ulama, para pimpinan pondok pesantren, dan para imam masjid. Sehingga ini mungkin menjadi pemicu saat ini untuk ngompor-ngomporin agar mereka tidak mau berangkat ke masjid. Mungkin gambaran saya seperti itu. Yang ingin saya tanyakan, pendapat pribadi dari Tuan Guru Bajang, apakah berita ini termasuk fakta sesungguhnya atau termasuk yang hoax? Ini pertama. Yang kedua,
Tadi kita dengar kisah bahwasanya ada seorang pemuda menangis gara-gara kehilangan sholat subuhnya berjamaah. Maka saya kepingin secara pribadi meminta kepada Tuan Guru, tolong doakan kami dan seluruh pemuda yang ada di Lampung dan di Indonesia agar kami ini bisa ikut menangis saat kehilangan sholat subuh berjamaah kami. Karena yang terjadi sekarang mungkin masih posisi yang kedua, Tuan Guru. Masyarakat pemuda-pemudi kita ini mungkin masih berderai air mata, gegana, gelisah, galau merana. Ini kalau putus cinta saja. Makanya kami mohon doanya, kalau perlu kutuk kami wahai Tuan Guru agar kami ahli ibadah sholat berjamaah. Yang terakhir, ini seandainya suatu hari kepemimpinan di Indonesia ini akan dipimpin oleh orang yang muslim, yang taat, yang tabligh, amanah, fatonah, yang sidik ada di dalamnya, maka secara pribadi saya menitipkan amanah ini, mudah-mudahan amanah ini bisa dipikul di pundaknya Tuan Guru Bajang. Insyaallah. Ini secara pribadi ya, tidak membawa apapun, ini dari hati kami karena kami sangat ingin sekali memiliki pemimpin yang demikian. Mudah-mudahan kalau pemimpin ini dipimpin oleh pemimpin yang agamais ya, yang bagus, apalagi hafiz, mudah-mudahan ini akan menjadi keberkahan sehingga tadi dalam Al-Baqarah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur bisa kita renggut bersama-sama. Terima kasih, mohon maaf sebelumnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Ustadz, amalan apa yang bisa menghindari kami dari sifat-sifat orang munafik? Tentunya saya dan teman-teman semua di sini akan menjadi pemimpin, insya Allah ya. Amalan yang bisa menghindari dari sifat munafik, orang yang menampakkan keislaman tapi menyembunyikan kekufuran agar terselamatkan dunia ini, negara ini maksudnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Yang pertama Ustaz Suratno, beliau tadi menanyakan tentang berita-berita dianiayanya para ulama. Semua berita itu rumus yang paling sederhana adalah al-khabar yahtamilus sidqa wal kadzib. Berita itu ada dua potensinya, benar atau bohong. Proses untuk mengetahui benar atau bohong itu harus dengan klarifikasi. Bagian dari klarifikasi itu bertanya kepada yang mengetahui dan berwenang. Nah, ketika ada berita dan itu banyak terjadi, kita sebagai umat bertanya-tanya benar atau tidak, lalu keluar penjelasan bahwa yang sebenarnya itu seperti ini. Bagaimana posisi kita terhadap penjelasan itu? Karena penjelasan itu keluar dari pihak yang memang memiliki kewenangan, maka kita terima sampai kemudian ada hal yang menunjukkan bahwa penjelasan itu tidak benar. Tapi sepanjang sudah ada penjelasan yang disampaikan dengan utuh tentang apa yang terjadi, kita terima penjelasan itu. Apa penjelasannya? Dari semua sekian puluh yang benar terjadi itu hanya 3. Dalam penjelasan disampaikan seperti itu. Yang 3 itu memang benar-benar pelakunya orang gila. Ini nggak usah ditanya kenapa kok orang gila, kok kayak tahu sasaran, tuh nggak usah ditanyain. Tapi seperti itu. Nah, sepanjang itu dijelaskan oleh pihak yang punya kewenangan, kita terima. Tetapi, nah ini perlu. Tetapi harus dipastikan bahwa penjelasan itu memang benar-benar sesuai dengan kenyataan. Karena kalau tidak, itu akan justru jauh lebih berbahaya. Bukan masalah tentang hanya penganiayaan ulama saja, tetapi yang terjadi bisa adalah ketidakpercayaan kepada pemerintah. Kalau ketidakpercayaan sudah muncul,
maka akan putuslah ikatan batin antara yang memimpin dan yang dipimpin, dan itu tidak baik. Karena di dalam Islam diajarkan kepemimpinan itu baik, kata Rasul sederhana, tuhibbuhum wa yuhibbunakum. Kamu cinta padanya, pemimpin itu, dan dia juga cinta padamu. Lebih dari itu, tusalluna alaihim wa yusalluna alaikum. Tidak hanya sekedar sayang, tapi di tengah-tengah doa-doamu pada saat kau sholat ibadah, kau doakan pemimpinmu, dan dia juga sebagai pemimpin di tengah-tengah ibadahnya dia juga mendoakan kalian. Artinya apa? Kepemimpinan itu bukan sekedar tanda tangan, bukan sekedar proses formal, tetapi kepemimpinan adalah ikatan kasih sayang dan saling percaya. Nah, ini yang perlu untuk kita hati-hati, termasuk saya yang kebetulan masih menjabat sebagai gubernur dan semua perangkat pemerintahan. Jelaskan kepada masyarakat sebenar-benarnya, seutuh-utuhnya, sesuai dengan kenyataan yang terjadi. Kalau seperti itu, insya Allah cepat atau lambat akan kembali keadaan sedia kala. Tapi kalau ada yang disembunyikan, ada yang ditutup-tutupi, hubungan kasih sayang, hubungan batin itu akan putus. Yang tumbuh adalah saling tidak percaya. Nauzubillah min dzalik. Nah, di tengah-tengah itu semua saya berharap adik-adik semua jangan share kecuali sesuatu yang diyakini kebenarannya. Kalau tidak yakin, gak usah dibagiin. Karena Rasul memberikan satu pedoman, kafa bil mar'i kadziban ayyuhadditsa bikulli ma sami'a. Cukup seorang itu termasuk pembohong kalau dia menyampaikan semua yang dia dengar. Cukup kita bisa menjadi seorang pembohong kalau kita men-share semua yang di-share kepada kita. Kalau di-share kepada kita, jangan kita langsung share. Tidak bisa mengatakan, oh kan saya sekedar bagiin nih, saya dapat ya saya bagi lagi, terserah percaya apa enggak. Seorang muslim tidak seperti itu. Kalau dalam ungkapan yang lain kata Rasul, seorang muslim itu akhlaknya seperti lebah, tidak akan hinggap kecuali ke tempat yang bersih dan murni, mengambil saripati dari bunga-bunga yang paling manis, lalu kemudian yang keluar pun itu adalah sesuatu yang bermanfaat. Seorang muslim harus seperti itu. Jadi konsumsi kita baik, yang keluar dari kita, ucapan, perbuatan, sharing, ketikan-ketikan handphone, itu harus yang baik. Jadi ini sederhana, tapi ini sangat menentukan. Kalau kita semua berhenti men-share kecuali sesuatu yang baik, yang kita yakini kebenarannya, yang tidak membawa fitnah, tidak membawa keributan, maka insya Allah hoax itu akan berkurang. Wallahu a'lam bishawab. Yang kedua, tadi beliau bertanya tentang apa tadi? Oh iya, kita doa. Insya Allah kalau saya lihat wajah-wajahnya mahasiswa ini semuanya cinta masjid ya. Katanya kan begini, An-nas ala dini mulukihim. Masyarakat mengikuti perilaku pemimpinnya. Kalau rektornya sudah begini, masa mahasiswanya nggak ikut ya. Kalau rektornya senang ke masjid, ya masa mahasiswanya nggak senang ke masjid. Sehari, 2 hari, 3 hari, sebulan, 2 bulan, masa dilihatin saja Pak Rektor ke masjid. Ya kalau 2 bulan dilihatin, bulan ketiga ikut di belakang ya. 1 saf, 2 saf, katanya sekarang sudah penuh masjidnya. Alhamdulillah. Yang ketiga,
Satu juz kira-kira. Jadi semua Masya Allah. Mari para jemaah Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wal husni ibadatik wa hashin akhlaqana. Allahumma khawin alaina fi sakratil maut. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, hari ini kami bertafakur di hadapan-Mu ya Allah, memohon ampunan atas segala dosa kami ya Allah. Ampunkan dosa kami ya Allah, dosa yang kami sengaja perbuat, dosa yang tidak sengaja kami perbuat ya Allah, dosa yang dilakukan oleh mata kami, oleh lisan kami, oleh pendengaran kami, oleh tangan dan kaki kami, oleh seluruh anggota tubuh kami ya Allah, dosa yang dilakukan oleh sehelai wudhu kami, bahkan tetesan darah kami ya Allah. Ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampunkan dosa kedua orang tua kami ya Allah. Orang tua kami yang telah meninggal dunia, terimalah segala amal ibadahnya ya Allah. Lapangkan dan terangkan kuburnya ya Allah. Mudahkan perjalanan mahsyar, mizan dan siratnya.
dan masukkan ke dalam surga-Mu ya Allah, ke dalam surga Firdaus-Mu ya Allah. Ya Allah, orang tua kami yang masih hidup yang sakit, sembuhkan sakitnya. Jangan Kau panggil mereka sebelum Kau sempurnakan imannya ya Allah. Berikan kami kekuatan untuk bisa menjadi anak-anak yang berbakti kepada orang tua kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, hari ini kami berkumpul bersama guru kami di masjid ini ya Allah. Berkahilah pertemuan kami ini ya Allah. Keluarkan dari masjid ini anak-anak kami menjadi pemimpin-pemimpin bangsa yang menghidupkan agama dalam kehidupan mereka ya Allah. Menjadi pemimpin yang adil, menjadi pemimpin yang menolong agama-Mu ya Allah. Ya Allah, saat ini provinsi kami sedang menghadapi hajat yang besar. Pilihkan kami ya Allah pemimpin yang bisa menjadi pemimpin kami tidak hanya di dunia, tapi pun membawa kami sukses di akhirat nanti ya Allah. Tidak hanya juga di provinsi kami, tapi pun juga di kota-kota dan provinsi yang lain. Dan pilihkan kami ya Allah, negara Indonesia ini pemimpin yang adil, pemimpin yang menghidupkan agama, yang menjaga agama-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikan anak-anak kami, mahasiswa-mahasiswi kami menjadi anak-anak yang soleh dan solehah ya Allah, menjadi penghafal Al-Quran ya Allah, menjadi penolong agama-Mu ya Allah. Ya Allah, sempurnakanlah iman kami, berikanlah kami kekuatan untuk bisa menjalankan agama-Mu sebagaimana perintah Nabi, sebagaimana contoh yang diberikan oleh Nabi kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, panjangkan umur ulama-ulama kami, panjangkan umur pemimpin-pemimpin kami yang taat kepadamu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami tidak pandai meminta. Apa yang diminta oleh para nabi dan rasul-Mu itu ya juga yang kami minta ya Allah. Dan apa yang ditolak oleh para nabi dan rasul-Mu itu juga yang kami tolak ya Allah. Ya Allah, kabulkanlah doa kami sebelum kami turunkan tangan kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya rabbal alamin. Dilanjutkan dengan penyerahan cenderamata. Yang pertama akan diserahkan oleh Ketua Yayasan Alfian Husin kepada Tuan Guru Bajang Dr. Haji Muhammad Zainul Majdi MA. Kami mohonkan kepada Bapak Dr. Andi Despiandi SMA untuk dapat memberikan cenderamata. Dan untuk seluruh mahasiswa, kami mohon untuk tidak keluar dari masjid terlebih dahulu, karena setelah ini kita akan langsung melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Dan selanjutnya penyerahan cenderamata dari Tuan Guru Bajang Dr. Haji Muhammad Zainul Majdi MA kepada Ketua Yayasan Pendidikan Alfian Husin Dr. Andi Despiandi SEMA. Dan setelah ini kami mohon berkenan kepada Tuan Guru Bajang Dr. Haji M. Zainul Majdi MA untuk dapat mengabadikan momen dengan jajaran pimpinan Institut Informatika dan Bisnis Dharma Jaya, berikut juga dengan jajaran pengurus Yayasan Alfian Husin, dan yang terakhir mengabadikan momen dengan pengurus unit kegiatan mahasiswa As-Salam.
Silakan rekan-rekan dari UKM As-Salam untuk memberikan momen terlebih dahulu. Dan setelah ini mohon bersiap pada Ustadz ataupun Bapak dosen pengampu mata kuliah agama Islam untuk dapat mengabadikan momen juga dengan Tuan Guru Bajang Dr. Haji Muhammad Zainul Majdi MA dengan dilangsungkannya foto bersama. Berakhir pula acara safari dakwah yang langsung disampaikan oleh Tuan Guru Bajang Dr. Haji M. Zainul Majdi MA. Untuk kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sebagai informasi, Tuan Guru Bajang akan menyampaikan tausiahnya pada hari ini di Masjid Taqwa Metro Ba'da Isya. Untuk besok subuh ada di Masjid Al-Muslimin Pahoman. Pukul 7.30 ada di Masjid Al-Wasi'i. Dilanjutkan dengan khutbah Jumat dan kajian di Masjid Agung Al-Furqon Bandar Lampung. Setelah itu pukul 4:30 sore akan mengisi talk show di Radar TV. Dan terakhir Tuan Guru Bajang akan menyampaikan tausiah di Masjid Ad-Du'a Wal Halim pada sholat maghrib. Kedengeran apa belum? Tahu. Ditanya dulu di orang. Udah kedengeran? Hah? Udah masuk belum? Udah masuk. Demi apa lu? Para Laras udah masuk belum? Sekian yang disampaikan oleh Bapak Dr. Muhammad Zainul. Ada orang. Kalau kameranya diubah lagi nih. Ya udah. Suara udah belum? Sekian yang disampaikan oleh Bapak Dr. Muhammad Zainul Masjid LCMM MA, bangsa untuk yang memotivasi untuk anak-anak bangsa untuk menuju iman yang lebih, untuk menuju masa depan, seperti yang salah satu yang disampaikan, yaitu maju mundurnya peradaban semua ada di tangan pemuda. Nah, kayaknya sekian dari yang saya amati. Jadi sekian ini rekaman saya.